Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdal zakirin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ma'bud wa ilaikal mustaqan wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa dzikrina wa maulana Muhammad ila akhiriz zaman. Amma ba'd. Al-Mukarramin mukarramin wal mukarramat, para alim, para tokoh, bapak, ibu, sesepuh, bini sepuh, pendengar sekalian di rumah yang berbahagia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal tanggal 10. Tanggal 10 di Jumat malam Sabtu tanggal 12 menurut kalender Hijriah. Alhamdulillah, malam ini kita ingin mencoba menerangkan tentang keagungan Rasul. Mengambil satu ayat surat Al-Ahzab ayat 21. Kalau dibuka surat Al-Ahzab ayat 21, surat yang ke-33, ya, surat yang ke-33, juz yang ke-21, ayat 21. Kita mencoba. Sebelumnya mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, andai tolan kita, baik yang sudah pulang ke rahmat Allah maupun yang masih berada di alam dunia yang fana. Semoga beliau-beliau diampuni kesalahannya,
diterima amal baiknya dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat sebaik-baiknya. Untuk kita sekalian yang berdoa dan mendoakan, semoga diberi kemampuan oleh Allah, kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, inayah oleh Allah, hidayah oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Bitilkaniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa li taf'il bala wa li qada'il hajat wa li nailil maksud. Sayyidulillah al-Fatihah. واليوم الآخر وذكروا الله كثيرا
Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terpulang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri Taurat yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Maha berat Allah dengan segala firman-Nya. Ayo belajar. Lakot kan lamnya pendek. Tidak boleh dibaca panjang. Kalau dibaca panjang lah menjadi nahi atau nafi, meniadakan. Lakot kana lamul ibtidah lil qasam, sungguh telah ada, karena yakun kun, wujud ada nyata. Lakum bagi kalian, kum di sini ayyuhal mu'minun, orang-orang yang beriman. Fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah. Rasul uswatun hasanatun, tapi diartikan suri tauladan, tuntunan, tatanan, aturan yang sangat nyaman, sangat enak, sangat indah dilaksanakan. Uswatun hasanah. Di dalam tafsir ay laqad kana lakum ayyuhal mu'minun, sungguh telah berada wahai orang-orang yang beriman, fi hadzal rasuli, di dalam diri Rasul ini, al-azim yang sangat agung, qudwatan hasanatan, qudwah tuntunan, aturan, tatanan, hasanah yang sangat indah. Tattaquna bihi fi ikhlasihi wa jihadihi wa sabrihi, fa huwal mathalul a'la alladhi yajibu an yuqtada bihi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Itu hebatnya Rasul. Supaya kamu ikuti fi ikhlasihi, di dalam ikhlasnya. Hampir-hampir mujahid sendiri gak bisa ngikuti, gak bisa ngikuti seperti ikhlasnya Rasul, gak bisa. Mengapa gak bisa? Maka introspeksi lebih baik. Secara khilqah kejadian, nah kita ini makhluk. Selain makhluk adalah khaliq, yaitu Allah. Jadi ada khaliq, ada makhluk, ada khilqah. Secara khilqah Rasulullah SAW di bidang kejadiannya melalui kajian satu hadis qudsi yang berbunyi khalaqtu Muhammadan min nuri. Khalaqtu, aku ciptakan Muhammadan, Nabi Muhammad, min nuri, dari cahaya.
Rasul diciptakan dari cahaya Allah sebagai khalik. Jadi nggak ada tara bandingan. Wa khalaqtul aflaq, dan aku jadikan cakrawala ini, bumi seisinya, langit seisinya, makhluk semuanya, min nuri Muhammadin, dari cahaya Nabi Muhammad. Hadis qudsi sahih. Itulah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita ini nggak bisa meniru. Kalau bisa meniru hanya sebagian kecil, sebagian kecil. Wajihadihi, jihadnya luar biasa. Jihadnya Rasul luar biasa. Taruhannya nyawa. Sedangkan kita kalau dihadapkan, Bapak Ibu mau mati, jawabnya enggak. Semuanya. Apalagi lagi senang-senang. Lagi senang-senangnya suruh mati. Enggak ada yang berani. Itu diantara jihadnya Rasul. Wasabrihi, sabarnya. Gak ada yang sabarnya sampai mengikuti sabarnya Rasul, tidak. Contoh, Rasul itu sampai lapar, perutnya diikat batu, gak mau minta, sampai perutnya diikat batu. Kalau kita lapar, minta, gitu ya. Minta, kalau nggak boleh marah. Kalau orang yang dimintai ikut marah, orang yang sudah lapar itu sudah galaknya melebihi. Nah, itu baru lapar saja. Sabarnya sangat luar biasa. Maka diberi sifat fahuwal mathalul a'la alladzi yajibu an yuqtada bihi. Perumpamaan yang sangat luar biasa, hebatnya, tingginya, yang wajib diikuti. Fi jami'i aqwalihi, di dalam segala tutur bahasanya, wa af'alihi, dan gerakan anggotanya, wa ahwalihi, dan perangainya, tingkah lakunya. Mengapa ada lam lip ta'lil? Li'annahu, karenanya, la yantiqu wa la yaf'alu anil hawa. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bertutur dan tidak akan bertindak mengikuti kesenangannya sendiri. Sedangkan kita ini mengikuti kesenangan diri. Kita ini terus tangannya termasuk mengikuti kesenangan. Kalau nggak senang, enggak. Kan gitu. Rasul luar biasa. Sehingga ditegaskan dengan huruf bal. Bal anil wahyi wat tanzili, falidzalika wajaba alaikum tattabi'u nahjahu wa suluka tariqihi. Maka wajib bagi kita sebagai umatnya semaksimal mungkin untuk mengikuti
tingkah laku, tutur dan bahasa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun tidak sempurna, nggak bisa kita mengikuti secara sempurna, nggak bisa. Terus terang aja, Mujahid angkat. Itu yang pertama. Mengapa? Karena Rasulullah SAW di dalam kitab Injil sendiri yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa sudah diakui di sana. Sudah dinyatakan di dalam kitab Injil yang oleh Nabi Isa menyatakan yakti, bahasanya fi'il kata yakti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang sesudah aku, kata Nabi Isa, seorang nabi dan rasul yang namanya Ahmad. Ini yang kadang-kadang orang khususnya non muslim nggak bisa membaca kalimat Ahmad. Mengapa di kitab Injil namanya Ahmad, di dalam Al-Quran kok namanya Muhammad? Mana yang benar? Kadang-kadang tidak bisa membaca. Ahmad itu mewakili sifat Rasul. Jadi terpuji Ahmad. Sehingga Ahmad itu kalau dijabarkan, alifnya berdiri tegak, alifnya berdiri tegak ke atas, itu memberikan sinyal qiyamus shalah, berdirinya orang sholat. Orang yang sholat itu rata-rata ingat siapa? Ingat Allah. Orang yang sholat ingat Allah, gak ada ingatan lain. Ingat Allah. Sehingga pada saat kita peragakan berdiri, kemudian kita takbir dengan dua lafaz Allah, lafzul jalalah akbar, Allahu akbar, semua orang konsentrasinya ke Allah. Semua orang. Boleh dibuktikan. Bapak, ibu, tua, muda, kalau sudah Allahu Akbar, ingatnya hanya Allah. Setelah itu masing-masing gitu. Nah, ini harus diakui. Itu kebenaran. Itu sulit. Mujahid sendiri belum bisa. Jadi tolong ngaku lebih baik daripada nggak mau ngaku. Ya, tolong. Jadi alif tegak itu qiyamus shalah, berdirinya orang sholat. Baru huruf yang kedua hak. Ruku'us shalah, rukuknya orang sholat. Huruf yang ketiga mim, sujudus shalah, sujudnya orang sholat. Dan qu'udus shalah littahiyah, duduknya orang sholat karena mengadakan penghargaan dan penghormatan, tahiyat. Itu Ahmad. Sehingga dibuktikan oleh Rasul, sholat semalam suntuk. Siapa yang berani sholat semalam suntuk? Ada nggak di antara kita sholat semalam suntuk? Nggak ada. Mujahid aja nggak pernah sholat
kakinya bengkak saking banyaknya berdiri. Kita nggak sanggup. Hanya harapan kita, mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad. Itu harapan kita. Diterima atau tidak, pokoknya kita mengharap menjadi umat Muhammad. Itu aja. Karena ada sabda Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Sehingga fi'il mudhari akan masuk surga. Ada qaidah mustasnayat illa kecuali man aba, orang yang enggak mau. Orang yang enggak mau masuk surga. Gitu. Setelah ditanya kepada para sahabat, qalu may ya'ba ya Rasul, siapa yang enggak mau? Rasul jawabnya sangat fleksibel. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa saja mengikuti aku pasti masuk surga. Dakhalal jannah. Fi'ilnya fi'il madhi, bukan fi'il mudhari. Itu bedanya sastra bahasa Arab. Ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi, ada fi'il amal. Wa man asoni faqad ya'ba. Siapa yang melawan aku, tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku, dialah yang aku sebut tidak mau. Alhamdulillah kita mengikuti Rasul, walaupun banyak kekurangan. Kita akui kita ini banyak kekurangan. Di bidang sholat yang bisa khusyuk itu rata-rata hanya satu rukun. Takbiratul ihram. Itu baru satu rukun gitu. Sholat itu kalau dihitung rukunnya ada 17. Baik itu rukun kauli maupun rukun fi'li, 17 arkan. Nah kita baru masuk satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk alhamdulillah. Masih lumayan. Maka jangan sampai nggak sholat. Itu aja. Kalau sudah nggak sholat, di vonis wailul lil musholli. Itu well. Nah, itu Ahmad. Setelah lahir disebut Muhammad. Muhammad itu nama seseorang yang terpuji. Bentuknya mim Rasul insan. Mim pertama Muhammad itu mimnya pertama adalah Rasul insan, kepala manusia. Kepalanya manusia. Haknya dada dan tangan. Dada dan tangan. Maka Rasul sendiri menyatakan at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Di dada. Kun kal yadain, jadilah kamu seperti dua tangan. Jadilah kamu seperti kedua tangan. Saling bantu membantu, saling nasihat menasihati, saling beri memberi, saling maaf memaafkan. Itu sifatnya tangan. Mem kedua
butunul insan. Butun itu adalah perut yang di dalam segala macam apa yang kita lihat, hampir kesemuanya masuk perut kita. Perutnya ukurannya beberapa sentimeter, tapi makanannya luar biasa manusia. Dan huruf terakhir kal adalah rijlul insan, kaki manusia. Sehingga ada nama Ahmad, ada nama Muhammad, ada nama Mahmud. Di antara nama Rasul yang terindah, walaupun nama Rasul itu 366. Baik. Setelah kita pandang dari sudut khilqah, kejadian, maka ditafsir tadi wajaba alaikum tattabi'un nahjahu wasuluka tariqi. Wajib bagi kita ini sebagai umatnya mengikuti alur di mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan. Khilqah yang kedua, kejadian yang kedua, sesudah Nabi kita Muhammad SAW ditinggal wafat ayahnya Sayyid Abdullah. Ada yang menyatakan 6 bulan, ada yang menyatakan 4 bulan. Pokoknya Nabi kita di dalam kandungan ayahnya sudah wafat. Karena itu Nabi pilihan Allah, Nabi utusan Allah, maka ibunya jangan sampai terlalu stres, bahasa kasarnya. Namanya janin 4 bulan, 6 bulan sudah ditinggal, meninggal, wafat suaminya. Siapa sih di antara istri yang hamil, baru hamil, ditinggal meninggal suaminya? Maka dihibur oleh Allah di dalam Mazmur Syaraful Anak. Itu langsung diberitakan, innaki qad hamalti bi sayyidil alamina wa khairil bariyah. Itu bisyarah, kabar gembira dari langit. Aminah, sesungguhnya di dalam perutmu itu akan jadi pimpinan nabinya para nabi, rasulnya para rasul, pilihannya para manusia. Senang gak dia? Senang gak punya ibu? Ibu dikata ibu, anakmu nanti jadi presiden. Senang gak? Wah, senang. Sehingga rasa stresnya tadi, sebagai manusia hilang spontan, saking senangnya. Itu khilqah. Sehingga cerita demi cerita, berita demi berita, hadis demi hadis, Rasul menyatakan dengan bahasa anak itu saya, bahasa Betawinya aneh. Imala itu
membaca harokat fathah diiringkan ke kasroh, namanya imalah. Kajian kita 3 minggu yang lalu ada imalah, ada isma, ada naqol. Di pertemuan yang akan datang ada tasdil dan ada tasdil. Ya namanya ngaji udah tua ya, pelan-pelan. Yang penting nangkep juga ya. Yang nangkep jadi ilmu yang manfaat diamalkan. Itu aset kekayaan. Itu aja pelan-pelan. Jadi Rasul menyatakan dirinya, ana awwalu man yashfa'u yaumal qiyamah. Ana awwalu man yashfa'u yaumal qiyamah. Akulah pertama manusia yang memberikan syafaat. Harus diakui. Jadi pertama kali yang memberikan syafaat di yaumil kiamah itu Rasul. Yang lain belum dapat izin. Itu harus diakui. Supaya kita dapat syafaat Rasul, ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasul. Itu masih dapat. Walaupun nggak kita minta, tapi pasti dapat. Berikutnya hadis qudsi pula. Dengan bahasa anak pula. Ana awwalu man yashfa'u. Tadi yashfa'u yaumal qiyamah. Yang kedua, ana awwalu man yaftahu babal jannah. Yaftahu. Akulah pertama kali orang yang diizinkan oleh Allah pembuka pintu surga. Jadi orang yang pertama kali membuka pintu surga itu Rasul. Tinggal kita mau masuk apa enggak. Terserah kita mau masuk apa enggak. Kira-kira kalau saya tanyakan ke bapak-bapak, kira-kira bapak ibu mau masuk enggak? Mau. Kalau mau, konsekuensinya ikuti Rasul, gitu. Nah kadang-kadang kita ini diantaranya umat Rasul, kalau suruh ngikuti Rasul, kadang-kadang itu orang-orang sono. Orang sini alhamdulillah. Ya, sama. Itu kata Mas Jumati sama kan? Itu kata Mas Jumati bukan kata Mujahid. Kata Mujahid ya orang sono. Kalau orang sini alhamdulillah. Masjidnya aja namanya Al-Abror, Barul Abror, himpunan kebaikan. Jadi kalau kita pengen memasuki pintu surga yang telah dibuka oleh Rasul, cari baca hadis yang depannya alaikum. Talami beberapa hadis itu, baca, kaji, yang depannya alaikum laksanakan. Pertama, alaikum bisolatil duha. Itu ada alaikum. Tetaplah dirimu, bahasa kasarnya, wajibkan oleh dirimu melakukan sholat duha. Walau rok'atain, walaupun hanya 2 rakaat. Itu alaikum. Bahasa Arabnya ilzam alaikum. Namanya wajib aridi, walaupun hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi Rasul mewajibkan ini.
Jadi Rasul tidak pernah meninggalkan sholat duha. Lakukan itu. Kalau pengen diajak Rasul, dibukakan Rasul pintu surga. Yang kedua, boleh Bapak kaji, cari ya hadis. Kalau depannya alaikum, laksanakan, upayakan. Yang kedua, alaikum bi qiyamil lail. Alaikum, tetaplah oleh dirimu bi qiyamil lail, untuk berdiri di waktu malam. Artinya sholat di malam hari. Tinggal kita di malam hari kita sholat apa tidur? Ya itu kajian kita sendiri, nggak usah nuding orang sana orang sini, nggak usah nuding. Jadi sempatkan kalau malam sholat malam walaupun 2 rakaat. Hebatnya Rasul. Kalau Bapak buka di dalam Al-Quran, itu Allah nyatakan itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Nafilah bahasanya bukan sunatan, tapi nafilatan lak. Diberi motif asa ayyab asaka maqaman mahmud, yang punya level maqaman mahmud hanya Rasul. Maqaman mahmud, ketika kembali ada Ahmad, ada Muhammad, ada Mahmud. Sekali lagi, Bung Mujahid masih hidup, hanya pesan saja. Ayo bareng-bareng. Kalau di siang hari mulai pagi, karena waktu duka itu dari jam 7 sampai jam 11. Sempatkan. Walaupun hanya 2 rakaat, sampai begitu Rasul pesan. Saking pentingnya Rasul pesan walau rakaatain di malam hari, walau rakaatain. Ya. Jadi tolong sempatkan. Orang yang menyempatkan sholat di pagi hari, sholat duha walaupun 2 rakaat, siapa yang menyempatkan diri di malam hari, sholat qiyamul lail, tahajud bahasa Al-Qur'annya, walaupun 2 rakaat, dialah bersama Rasul. Itu harus yakin. Karena dialah yang mempunyai level maqaman mahmud. Untuk selanjutnya, secara khilqah Rasul diciptakan dari cahaya Allah, sedangkan Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tin, tanah. Sayyidatina Hawa diciptakan oleh Allah min dhil'il Aisyah, dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Sedangkan Nabi Isa kamasali Adam, seperti ciptaan Adam, hanya prosesnya yang berbeda. Ditiup oleh malaikat Jibril, tiupan itu mengandung sa'id. Sa'id itu debu yang sangat halus. Oleh malaikat Jibril melalui lengan
tangannya Sayyidatina Maryam ditiup masuk ke dalam rahim. Itu penciptaan Nabi Isa. Sedangkan kita ini diciptakan oleh Allah min maniyin, sperma. Karena sperma itu disaring dari makanannya beraneka ragam. Jadi khilqahnya juga macam-macam. Karena sumbernya dari macam-macam. Gitu. Sedangkan Nabi Muhammad min nuri, dari cahaya. Ya, jadi tolong bulan Rabiul Awal, ayo bareng. Hormat takdim. Nah, cara takdimnya jangan memaksakan diri. Disesuaikan dengan keikhlasan masing-masing. Bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di jalan, bisa di mana-mana. Namanya takdim dan takdim. Asal di dalam jiwa kita ini ada unsur hubbur Rasul, cinta Rasul. Dengan bahasa takdim. Kalau di jalan, kalau ada ya, Rasul menghormati waktu. Menghormati waktu. Termasuk mas, jadi menghormati waktu. Karena menghormati waktu, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Akhiri hidup dan kehidupan kami ya Allah dengan predikat husnul khatimah bi qaulina la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu, terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.